Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita satu kata saja, amin. Ini bukan berarti khotbah sudah selesai ya. Ini baru mau mulai. Nah, saudara-saudara, kata amin ini adalah kata yang sangat familiar bagi kita. Kata yang pasti saudara ucapkan setiap hari kalau saudara berdoa. Kecuali saudara tidak berdoa, ya. Setiap kali kita berdoa, doa kita diakhiri dengan kata amin. Begitu juga dalam ibadah, di dalam kebaktian kita, kata ini selalu ada. Bahkan doksologi di banyak gereja itu diakhiri dengan kata amin. Amin, amin, amin. Yang lain, amin, haleluya, amin, amin, amin. Nah, itu banyak kali kita menggunakan kata amin. Tapi sayangnya ada banyak orang menggunakan kata amin ini tapi tidak mengerti maknanya yang sesungguhnya. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita belajar untuk memahami kata amin ini, ya. Kita mau belajar beberapa hal. Pertama, mari kita pahami arti dari kata amin. Kata amin ini sebenarnya adalah kata dalam bahasa Ibrani dan ditulis hanya 3 huruf sebenarnya, yaitu huruf alef, mem, dan nun. Bacanya dari kanan ya, jangan dari kiri ya, karena ini satu rumpun yang bahasa Arab, bacanya dari kanan, yaitu alef, mem, nun. Nah, saudara-saudara, kata ini di dalam Perjanjian Lama muncul sampai 30 kali kata amin ini. Dan ternyata ya, kalau kita tahu kan Alkitab Perjanjian Lama bahasanya Ibrani, makanya amin ini ada dalam bahasa Ibrani. Sementara di Perjanjian Baru itu bahasanya bukan bahasa Ibrani tapi bahasa Yunani. Tapi biarpun sudah bahasa Yunani, masih beberapa ayat di dalam bahasa Yunani tetap mempertahankan kata amin. Jadi kata amin dalam Ibrani tidak diterjemahkan ke Yunani, tapi katanya itu tetap dipertahankan. Walaupun ada yang diterjemahkan, tapi ada yang dipertahankan. Misalnya Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Semua teks itu bahasanya Yunani, tapi sampai di amin ini itu Ibrani. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Berarti satu kata di situ Ibrani, walaupun seluruh teks itu Yunani. Tetapi disinilah soalnya bahwa kata amin ini tidak diterjemahkan, hanya dikutip saja dari Perjanjian Lama. Amin masuk ke dalam Perjanjian Baru berbahasa Yunani, sampai di dalam Alkitab Indonesia juga dia hanya tetap pakai kata amin tapi tidak terjemahkan. Itulah sebabnya mungkin banyak orang tidak mengerti dengan benar sebenarnya amin itu artinya apa. Dulu pada waktu saya masih SMA ada ujian, apa arti kata amin? Karena saya tidak tahu, saya jawab di lembar jawaban saya, amin artinya telah selesai. Maksudnya berdoa sudah selesai ya amin ya. Nah, untuk memahami makna kata amin ini saya ingin mengajak kita survei beberapa ayat. Pertama, mari kita lihat Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah, itu bahasa Ibrani, lalu aman. Berarti aman itu percaya, atau aman itu bahasa Ibraninya adalah percaya. Aman di sini itu adalah bentuk kata kerja, percayalah. Sementara kata bendanya adalah amin. Jadi kita bisa melihat bahwa amin, kalau aman itu kata kerjanya, kata bendanya amin,
Maka sebenarnya kata amin itu juga bisa berarti percaya. Jadi amin itu artinya percaya. Nah, dari kata aman ini, lalu di dalam bahasa Arab, begitu aman sampai Arab, kalau Gabriel Ibrani sampai Arab jadi Jibril. Hagar dalam Ibrani sampai Arab jadi Hajar. Abodah dalam Ibrani sampai Arab ibadah. Kados dalam Ibrani sampai Arab jadi kudus. Berkah dalam bahasa Ibrani sampai Arab jadi barokah. Sampai Indonesia jadi berkat, berkat. Jadi ada kemiripannya. Aman ini dalam bahasa Ibrani sampai Arab jadi iman. Berarti ada hubungan antara iman, aman, dan amin. Itulah sebabnya Pak Rap yang juga pernah khotbah di sini, dia pernah bikin sebuah buku judulnya Iman Bikin Aman. Nah, kalau begitu ada hubungan antara aman, amin, iman, maka ada orang pernah menulis kata-kata begini, di mana ada iman yang ditanggapi dengan amin, di situ pasti ada aman. Di mana ada iman yang ditanggapi dengan amin, di situ pasti ada aman. Iman yang sejati itu selalu berani berkata amin kepada janji Tuhan, dan di sanalah lahirlah rasa aman. Kalau begitu, amin artinya percaya. Oke, sekarang kita lihat ayat lain. 1 Samuel 25 ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku, dan seterusnya. Saudara, kata pastilah, pasti di sini itu bahasa Ibrani-nya aman. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwa kata aman itu mempunyai akar yang sama dengan amin. Kalau begitu di sini, sebab pastilah, maka di sini kata pasti ini dia itu bisa aman dan amin, sehingga di situ amin berarti pasti. Kalau yang pertama tadi amin berarti percaya. Sekarang amin itu berarti pasti, dan pasti ini kokoh, teguh, tidak bergoyang, tidak berubah. Makanya dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu aman. Bahasa Ibrani-nya diterjemahkan ke Indonesia teguh. Berarti amin itu artinya apa? Pertama tadi percaya. Amin artinya pasti. Amin artinya teguh. Oke, sekarang lihat lagi Yesaya 65 ayat 16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Orang yang hendak bersumpah di negeri itu akan bersumpah demi Allah yang setia. Di sini kata setia dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai truth. Misalnya seperti dalam King James itu dia menggunakan kata truth di sana dua, setia atau benar, tapi bahasa Ibrani-nya amin. Kalau begitu, amin artinya benar atau setia. Sudah berapa? Amin artinya percaya. Amin artinya pasti. Amin artinya teguh. Amin artinya benar. Amin artinya setia. Sudah 5. Sekarang Matius pasal 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang di antara orang Israel. Sesungguhnya, kata sesungguhnya, kalau saudara lihat bahasa aslinya, amin. Jadi aku berkata kepadamu, amin. Berarti amin artinya sungguh-sungguh. Yeremia 11 ayat yang ke-5. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang setia aku ikrarkan kepada nenek moyang dengan memberikan kepada mereka tanah berlimpah susu dan madu seperti halnya waktu itu. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Begitulah hendaknya. Dalam versi King James bahasa Inggris, so be it. Terjadilah demikian. Tapi kata yang dipakai di situ dalam bahasa aslinya
amin. Kalau begitu amin artinya apa? Terjadilah demikian, ya. Nah, atau bisa dikatakan amin itu artinya yes, ya. Makanya dalam versi Today's English Version, I say yes, no. Bahasa aslinya amin. Berarti amin itu juga bisa berarti ya. Karena itulah dalam terjemahan Indonesia kadang-kadang dua kata itu digunakan, ya dan amin. Maka Mazmur 41 ayat 14, terpujilah Tuhan Allah Israel selama-lamanya, amin. Ya amin. 21 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Berarti ada hubungan antara amin dan ya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia, ya amin. Maka dari semua survei ini sekilas, amin artinya 1, percaya. 2, pasti. 3, teguh. 4, setia. 5, benar. 6, sungguh-sungguh, sesungguhnya. 7, begitulah hendaknya, atau ya. Banyak ya artinya ya. Nah, itulah arti kata amin. Nah, kalau sudah mengerti artinya, sekarang mari saya mau mengajak kita melihat penggunaan kata amin ini dalam Perjanjian Lama. Bagaimana kata amin ini digunakan? Saudara, kata amin digunakan dalam banyak konteks dan dalam banyak tujuan di dalam Perjanjian Lama. Nah, apa saja yang konteks macam apa yang dipakai ketika orang mengucapkan kata amin? Pertama adalah kesiapan menerima kutuk Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama kita menemukan banyak kali Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan kutuk kepada orang berdosa. Dan hukuman atau kutuk itu seringkali dinyatakan melalui para nabi atau para imam. Ketika rumusan kata-kata atau kalimat kutuk itu diberikan atas nama Tuhan, maka orang yang menerimanya atau siap menerimanya harus menggunakan kata amin. Di dalam Bilangan pasal yang ke-5 itu ada aturan kasus di mana kalau suami curiga istri selingkuh. Kalau suami curiga istri selingkuh tapi suami tidak punya bukti. Dalam kasus semacam itu maka harus dilakukan aturannya. Aturannya bagaimana? Lihat Bilangan 5, 21, 22. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu dan mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan harus perempuan itu berkata, amin, amin. Jadi nih, suami dituduh, kamu nih berzina sama orang lain. Istri bilang, tidak. Sekian lama saya setia. Tidak, kamu berzina. Tidak. Nah, bawa kepada imam. Imam akan ucapkan kutuk itu. Dan perempuan itu harus mengatakan amin. Maksudnya, kalau benar dia berzina, maka semua kutuk itu akan kena pada dia. Tapi kalau dia memang tidak berzina, maka biarpun kutuk itu seperti itu, waktu dia bilang amin, kutuk itu tidak kena. Saudara paham ya? Artinya, waktu mengatakan amin artinya kalau memang saya salah, saya siap dikutuk. Amin. Amin. Habis kebaktian kita turun, ternyata keyboard di bawah hilang. Contoh ya. Lalu kita pikir, oh ini siapa nih ya? Orang yang tadi terima tamu. Dia bilang, tidak, saya tidak tahu. Panggil dia. Kasih kutuk imam ini. Lalu dia harus jawab, amin. Amin. Artinya kalau dia ternyata ambil dan berbohong, dia siap dikutuk. Tapi kutuk mau mengerikan macam apapun, kalau bukan dia yang ambil, kutuk ini tidak kena. Kalau begitu di sini, amin itu digunakan untuk atau dalam konteks suatu kesediaan untuk menerima kutuk kalau memang yang bersangkutan benar-benar melakukan dosa itu. Coba kita bandingkan dengan Nehemia 5 ayat 13. Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah.
dan rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Kalau memang kami berdosa, Tuhan mau kebas kami, amin. Siap dikebas. Jadi amin itu artinya siap dikebas Tuhan. Oke, mari kita lihat lagi Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu harus menjawab, amin. Artinya kalau kami menyembah berhala, siap dikutuk. 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Sudah buta kau tidak tuntut, malah kau bawa dia masuk got lagi. Terkutuklah kau. Dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab dia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Maksudnya bukannya tidur dengan anjing, bukan hanya begitu, maksudnya sampai hubungan seks dengan binatang. Terkutuklah, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuan anak ayahnya, anak ibunya, dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia dengan tersembunyi. Seluruh bangsa itu berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap dan membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Jadi kira-kira dari berapa 6 atau 7 arti kata amin yang cocok di sini itu artinya apa? Terkutuklah orang yang bla bla bla, amin. Tadi kan ada 6 atau 7 kan? Kira-kira yang cocok artinya apa? Yes, terjadilah demikian. Nah, itu arti yang cocok. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah, amin. Terjadilah demikian. Kalau begitu, saudara, ada anak muda di sini yang suka melawan orang tua? Ada amin? Ada yang menerima suap? Ada amin? Ada yang sering tidak jujur dalam keuangan? Ada amin? Wah, ini orang jadi takut-takut ini ya. Adakah yang membenci saudaranya dan enggan mengampuni? Ada amin? Ada yang benci orang dari tahun lalu sampai sekarang belum ampuni-ampuni juga? Ada amin? Wih, biasa kalau pendeta bilang ada amin ramai ya. Kali ini ada amin dia sepi-sepi saja. Ada orang yang berbisnis secara tidak jujur. 1 kilo 15.000, tapi dia kurangi sedikit ukurannya, tidak sampai 1 kilo. Ada amin? Semua orang yang malas beribadah, dia hanya tunggu pas Natal dengan Paskah saja. Ada amin? Karena saudara hadir ya, makanya saudara bilang amin ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat, amin itu adalah kesediaan, siap terjadilah demikian. Kalau sudah begini mulai pikir-pikir ya. Oke, itu konteks pertama. Konteks kedua adalah amin digunakan untuk pujian kepada Tuhan. Maksudnya orang yang memuji Tuhan itu menggunakan kata amin itu. Mazmur 41 ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Mazmur 41 ayat yang ke-14. Tapi bukan hanya itu. Itu tadi itu yang memuji Tuhan, amin ya amin. Tapi ada yang tidak ikut bernyanyi, dia cuma mendengar saja, tapi dia boleh bilang amin. Nehemia 8. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Yang memuji Tuhan Esra. Semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kalau begitu kita bisa lihat amin digunakan untuk pujian. Sekarang saudara lihat, terpujilah Allah sampai selama-lamanya, amin. Berarti amin artinya dari 6-7 arti tadi benar, pasti. Maka orang yang menyanyi boleh berkata amin. Orang yang tidak ikut menyanyi hanya mendengar saja juga boleh
Makanya waktu kami menyanyi tadi, Yesus malule, malule, newau, saudara bilang, amin. Ya kan? Jadi konteks puji Tuhan itu bisa gunakan amin. Sekarang yang ketiga adalah konteks kepercayaan terhadap firman Tuhan. Amin itu adalah ungkapan percaya kepada firman Tuhan. Yeremia pasal 28 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berarti Tuhan lagi berfirman ya, bla 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 bla. Ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan berfirman. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di mata imam-imam di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Berarti di atas tadi, beginilah firman Tuhan. Habis itu, demikianlah firman Tuhan. Karena percaya, amin. 1 Raja-Raja 1 ayat 36. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah, Tuanku Raja. Nah, maka amin di sini artinya ya, pasti. Dan atas dasar ini, maka kalau saudara mendengar khotbah, saudara boleh berkata amin. Tapi jangan terlalu banyak. Dan jangan terlalu keras. Saya omong begitu karena saya pernah berkhotbah. Sementara saya lagi berkhotbah, tiba-tiba bapak satu bapak bilang amin. Saya kaget. Ya. Saya kaget. Sementara saya khotbah lagi berapa menit, amin. Terlalu keras sampai mengganggu semua orang di dalam ruangan itu. Saudara boleh mengatakan amin untuk diri saudara atau amin untuk orang sebelah saudara, supaya jangan mengganggu kebaktian. Kalau begitu dalam perjanjian lama, penggunaan amin pertama, siap terima kutuk, puji-pujian kepada Tuhan, dan menerima atau mengakui kebenaran firman Tuhan. Itu penggunaan amin. Sekarang kita lihat penggunaan dalam perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini, dia juga kurang lebih sama dengan perjanjian lama. Ada 3 penggunaan. Pertama adalah pujian kepada Tuhan. Jadi pujian kepada Tuhan juga bisa menggunakan kata amin. Filipi 4 ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Pujian ya. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi orang yang menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, dia menggunakan kata amin di dalam puji-pujiannya. Tapi seperti perjanjian lama tadi, yang tidak ikut menyanyi juga bisa mengaminkan nyanyian itu. Wahyu pasal 5. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta, bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Karena itu, maka sama dengan perjanjian lama tadi, ya. Yang memuji Tuhan, yang sedang memuji Tuhan menggunakan amin, yang mendengar pujian itu juga bisa berkata amin. Sama dengan perjanjian lama. Yang kedua adalah kepercayaan terhadap firman Tuhan, sama seperti perjanjian lama tadi. Wahyu pasal 22 ayat 20. Dia yang memberi kesaksian tentang semua ini berkata, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Percaya. Tuhan Yesus bilang, aku datang segera. Dia percaya. Lalu dia bilang, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tapi yang ketiga ini sedikit berbeda. Kalau di perjanjian lama tadi siap terima kutuk. Tapi di perjanjian baru berubah. Yaitu kesediaan menerima berkat. Kok kenapa ya berubah ya? Karena begini, di perjanjian baru itu untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus. Dan orang yang sudah percaya Yesus, dia sudah terlepas dari kutuk-kutuk. Dan sebagai gantinya, Tuhan memberikan berkat kepadanya. Karena itu, kalau di perjanjian lama itu, amin artinya siap terima kutuk. Di perjanjian baru artinya
siap terima berkat. Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin ya. Amin. Wahyu 22:21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Artinya terima berkat. Makanya sebelum ibadah selesai jangan kabur dulu. Sebelum pendeta yang Tuhan pakai kasih berkat, jangan pergi dulu. Ya, jangan sampai amin. Saudara mengerti ya artinya? Sekarang saya mau berikan aplikasi bagi kita. Kasih aplikasi bagi kita apa? Pertama, jangan merasa canggung untuk memakai kata amin dalam pujian, doa, khotbah kalau itu memang benar. Ingat bahwa amin dipergunakan secara luas dalam kitab suci untuk hal-hal yang dipercaya, hal-hal yang benar, hal-hal yang setia, pasti, teguh, sungguh-sungguh. Karena itu, janganlah kita canggung menggunakan kata amin ini di luar doa. Karena biasa kita hanya gunakan amin kalau berdoa. Tapi di luar doa, orang seringkali tidak menggunakannya. Kita bisa belajar membiasakan diri mengucapkan kata-kata ini, kata-kata amin, setiap kali kita mendapatkan suatu kebenaran dalam kitab suci. Misalnya kita membaca ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Setiap kali saudara baca Alkitab, bagi diri saudara sendiri, saudara bisa mengatakan amin. Aku datang supaya kamu hidup dalam kelimpahan. Ini bukan kelimpahan materi ya, tapi kelimpahan secara rohani. Amin. Kita juga tidak perlu canggung kalau mengatakan amin apabila pengkhotbah bertanya kepada saudara, ada amin? Tidak usah canggung. Saudara, ada pengalaman teman saya, satu kali dia berkhotbah di gereja Protestan tua, gereja-gereja tempo dulu tuh ya, yang mimbarnya seperti berada di ketinggian di antara langit dan bumi. Sementara teman saya itu berkhotbah dan dia bilang, ada amin saudara-saudara. Tidak ada satu jemaat pun menjawab. Di khotbah ada amin? Tidak ada. Ada amin sampai pukul berapa? Halo. Tidak ada satu pun menjawab. Selesai ibadah, baru majelis bilang sama teman saya itu, dia bilang, Pak, Bapak khotbah tadi sudah bagus tapi bikin tidak nyaman. Yang mana? Karena Bapak tanya ada amin, ada amin. Kenapa tidak nyaman? Karena itu adalah kebiasaan orang Pentakosta, bukan kebiasaan kami orang Protestan. Mungkin bagi saudara agak asing ya. Tapi begitu, itu zaman dulu, saya kira-kira tahun 1990-an saja. Tepuk tangan itu dianggap milik orang Pentakosta. Maka nyanyi itu tidak boleh tepuk tangan. Orang Protestan harus sikap tegak. Hormat bagi Allah Bapa. Tidak bisa kamu sekutu ini kayak orang Pentakosta itu. Apalagi kalau sampai saudara bilang, ayo dua jari di atas, ya goyang kiri, goyang kanan. Oh, itu kualat kamu itu. Mungkin kalau saudara tinggal di kota besar sini, saudara tidak akan terlalu terasa itu. Tapi kami yang dari daerah-daerah sana dengan gereja-gereja mainstream yang tua, itu seperti itu. Bahkan itu bisa bikin konflik. Saya dulu waktu muda bikin persekutuan di rumah, hanya karena menyanyi pakai keyboard. Saudara, itu dilempar rumahnya. Karena dianggap itu aliran lain, aliran sesat. Karena harusnya tidak boleh pakai keyboard. Harus yang dipakai adalah organ. Kalau keyboard kan ada apa ya, stylenya. Ini organ. Bahasa lainnya adalah orgel. Ya. Itu karena itulah ada banyak gereja yang bahkan menerima band pun tidak mau. Ya, bahkan sampai sekarang ada gereja besar yang merasa bahwa alat musik yang berkenan pada Tuhan itu hanya piano. Sementara yang lain-lain begini alat musik duniawi. Itu karena pemikiran semacam itu. Saudara, kalau gereja di situ, ya jarum jatuh saja, itu bisa heboh. Pernah saya khotbah di gereja seperti itu, sampai lucu pun tidak berani tertawa.
bertahan karena kamu tertawa di dalam ibadah. Liturginya sudah ditata sedemikian rupa dan kamu tidak boleh rubah semua detail. Saya pernah khotbah di satu gereja. Habis saya khotbah, tiba-tiba bagaimana saya rasa digerakkan oleh Tuhan supaya hari ini siapa yang mau serahkan diri pada Tuhan, angkat tangan di tempat. Itu kan saya mimbar tinggi tuh, di antara langit dan bumi tuh. Ya, maka saya dari atas, siapa yang mau serahkan diri pada Tuhan, angkat tangan. Saya lihat mereka angkat tangan. Mari kita menyanyi, aku datanglah Tuhan padamu dalam darah. Wah, ini Roh Kudus mulai kerja nih. Akhirnya saya bilang, yang sudah angkat tangan, maju di depan mimbar. Ini kebaktian minggu, ada altar call. Saya turun dari mimbar dan saya doakan mereka. Lalu setelah itu saya naik kembali ke mimbar. Mari kita semua berdiri mengakui pengakuan iman rasuli. Habis ibadah, saudara, pendetanya naik. Terima kasih untuk Pak Esra yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Tapi kami memberi peringatan untuk pertama dan terakhir kali. Jangan coba-coba mengubah liturgi gereja kami. Langsung begitu, saudara. Itu sangat sakral. Di kampung mama saya, sudah habis kebaktian, sudah berkat, jemaat sudah pulang, tiba-tiba majelis gereja panggil, masuk kembali, masuk kembali, masuk kembali. Setelah semua jemaat masuk kembali, ada apa? Tadi lupa pengakuan iman rasuli. Ulang lagi. Itu sangat sakral. Nah, karena itu sudah dengan konteks semacam itu, tiba-tiba ada pengkhotbah bilang, ada amin. Sebenarnya, ada apa ini? Ya, ada amin. Karena itu dianggap milik gereja tertentu saja. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu digunakan secara luas. Karena itu tidak boleh canggung. Asal tidak boleh mengganggu ibadah. Tidak boleh mengganggu pemberitaan firman Tuhan seperti yang saya contohkan tadi. Itu pertama. Kedua, jangan mengucapkan kata amin terhadap apapun, baik lagu, doa, pernyataan, atau khotbah, kalau saudara tidak sedang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena amin berarti sungguh-sungguh, sesungguhnya. Maka jangan saudara ucapkan amin apabila saudara tidak sedang sungguh-sungguh. Baik di dalam doa, di dalam menyanyi, atau respon kepada pernyataan apapun. Tidak boleh. Oke, sekarang saya berikan kutipan dari buku saya. Jadi amin menunjuk pada sesuatu yang sangat sungguh-sungguh. Jika ini diucapkan di akhir doa, maka artinya adalah bahwa kita mengucapkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Dari hati kita, bukan sekedar dari mulut. Semua orang yang tidak mengucapkan doa dari hati yang sungguh-sungguh tidak boleh mengucapkan kata amin ini. Kalau saudara tidak berdoa sungguh-sungguh. Karena amin itu artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau sementara berdoa, pikiran saudara ke lain, jangan ngomong amin. Tidak ada manfaat. Waktu menyanyi, begitu juga. Ketika berkat diberikan, kalau saudara hati tidak sungguh-sungguh, tidak fokus pada apa yang disampaikan, jangan menggunakan amin. Ingatlah, salah satu arti kata amin adalah demikianlah akan terjadi. Sehingga kalau saudara tidak mengaminkan atau mengaminkan secara tidak sungguh-sungguh, maka berkat itu tidak akan terjadi atas hidupmu. Sekarang yang ketiga, jangan mengucapkan kata amin terhadap apapun, lagu, doa, pernyataan, atau khotbah, kalau saudara tidak mendengar atau tidak memahami dengan jelas. Perhatikan 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah dia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ini 1 Korintus 14, ini konteksnya adalah teguran Paulus kepada jemaat di Korintus yang menggunakan bahasa roh yang aneh, yang tidak ditafsirkan atau terjemahkan. Sehingga mengucap syukur dalam rohmu saja, artinya rohmu bicara, tapi tidak dipahami oleh satu orang, lalu siapa yang bisa mengerti? Makanya Paulus bikin peraturan, kalau ada yang berbahasa roh di dalam jemaat itu, ya, 2 sebanyak-banyaknya 3 orang, dan harus ada yang menafsirkan, hermeneo, menerjemahkannya. Karena kalau tidak ada yang menerjemahkannya, lalu kau omong sendiri ini untuk apa? Bagaimana orang yang hadir bisa mengatakan amin terhadap pengucapan syukur?
Maka di sini dalam berbahasa roh itu bukan yang penting hanya saya yang berbahasa roh dengan Tuhan, bukan hanya itu. Tapi kamu Tuhan, tapi ada orang lain di sini, dan orang lain itu harus mengerti. Makanya perlu penerjemah, penafsiran. Saudara, kalau bahasa roh hanya urusan saudara dengan Tuhan, apa artinya Paulus suruh harus ada yang menerjemahkan? Memangnya Tuhan perlu penerjemah? Tuhan nggak perlu penerjemah. Tuhan nggak perlu penafsir. Tapi bahwa mutlak harus ada yang menerjemahkan, menafsirkan, artinya itu dibutuhkan oleh jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat mengerti, dan setelah mengerti bisa mengatakan amin. Karena itulah saudara, waktu berkhotbah harus berkhotbah dengan jelas supaya orang mengerti, baru orang bisa mengatakan amin. Karena banyak orang berkhotbah tidak jelas. Nah, itu yang rumit. Tapi mungkin pengkhotbahnya sudah khotbah dengan jelas, saudara tidak perhatikan. Karena saudara tidak perhatikan, saudara tidak mengerti. Tapi ada amin, amin. Itu penggunaan amin yang tidak cocok. Maka dengar baik-baik, pahami sungguh-sungguh, baru saudara mengatakan amin. Dan ini menjadi prinsip. Jangan amin pada sesuatu yang saudara tidak paham. Makanya saya selalu minta di gereja saya, kalau nyanyi dalam bahasa lain yang orang lain tidak tahu itu, kasih terjemahannya di layar. Supaya kamu menyanyi dalam bahasa lain, kita yang tidak tahu itu artinya apa, lihat di layar juga kita tahu, oh begitu ya, amin, amin. Makanya Yesus malole doamu. Saudara mungkin tidak tahu, makanya kita kasih terjemahan, Yesus baik buat saya, amin. Adik Nona yang di belakang coba berdiri, yang lihat ke belakang ini, 1, 2, 3, ya kamu bangun. Jangan lihat ke belakang, kamu, coba berdiri. Itu kamu. Dengar baik-baik, saya mau nyanyi ya. Wonten panglipurang ing Gusti Yesus, wonten panglipurang enggak Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah. Ada amin? Dia nggak paham apa-apa. Bagaimana amin? Kalau tidak paham, jangan amin. Oke? Duduk. Bapak paham? Coba berdiri. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Apa? Ada penghiburan dalam Yesus. Wonten panglipuran endah. Ada penghiburan yang indah. Gusti paring ayem lan parang kesarasan. Tuhan beri damai dan kesehatan, kekuatan. Wonten panglipuran endah. Ada penghiburan indah. Amin Bapak. Amin. Kecuali lagu yang mungkin bahasanya ini tapi sudah diketahui umum. Amazing Grace. Semua udah tahu. Tapi tiba-tiba kamu datang bawa bahasa Meksiko di sini. Ya, musiknya bagus, tapi kita semua tidak tahu bagaimana kita bisa mengatakan amin untuk sesuatu yang kita tidak paham. Karena itu, yang nyanyi semua juga, ya kecuali lagu sudah umum ya. Goodness of God, ya sudah, kita sudah tahu umum. Tapi kalau asing, saudara asing, terjemahkan. Tapi sebagian terjemahkan semua, supaya ada yang tidak paham pun, begitu dia lihat, dia mengatakan amin. Yang keempat, jangan mengaminkan sesuatu, lagu, doa, pernyataan, atau khotbah yang tidak benar atau diragukan kebenarannya. Ingat, amin itu punya arti benar, sehingga mengaminkan sesuatu yang tidak benar, mengaminkan suatu kesalahan, apalagi mengaminkan suatu kesesatan, itu sama dengan yang menganggap bahwa tidak benar dengan benar sama, salah dengan benar sama, sesat dengan benar sama. Saudara, amin juga bisa berarti ya, setuju, sehingga mengaminkan sesuatu yang salah sama dengan setuju dengan sesuatu yang salah, apalagi sesat. Maka saudara menyetujui sesuatu yang sesat, maka itu justru jadi dosa bagi saudara.
Ingat, tidak semua pengkhotbah mengatakan benar. Mungkin kalau khotbah di gereja sini pasti diseleksi. Tapi kan sekarang kita tidak bisa seleksi di YouTube, di TikTok, di media sosial. Kita bisa mendapatkan khotbah siapa saja di sana. Dan seringkali ada banyak ajaran yang salah, menyimpang, sesat ada di sana. Nah, saudara dengan hati yang tulus, lalu saudara mengatakan amin, jangan sampai justru setuju kepada sesuatu yang salah. Di media sosial, jangan terlalu mudah mengatakan amin. Pikir sungguh-sungguh pernyataan itu benar atau tidak. Saudara-saudara, asal kita serius dengan Tuhan, asal kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan kita akan menjadi kaya. Tuhan tidak mau anak-anaknya miskin, Tuhan mau anak-anaknya kaya raya. Yang penting cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan padamu. Ada amin? Ini dia, ini rumit ini. Nah, disinilah saya pikir kita terlalu rawan ya, ketika mendengar sesuatu. Kita dengan mudah mengatakan tanpa harus sungguh-sungguh mengkaji. Nah, ini akan rumit kalau saudara tidak belajar firman Tuhan dengan baik. Kalau saudara belajar firman Tuhan dengan baik, ini kayaknya ini pengkhotbah umum kelihatannya benar, tapi tidak ini. Maka jangan amin. Minimal kalau saudara masih bingung, jangan amin. Ada amin saudara-saudara, tunggu dulu. Tanya Pak Hengki dulu, ya nanti baru aminnya menyusul, nggak apa-apa ya, daripada buru-buru amin tahu-tahu salah. Saya lihat kebanyakan adalah di media sosial, seseorang mengatakan pernyataan tertentu langsung banyak amin. Dalam 2 jam ke depan Anda akan mendapatkan kejutan, rekeningmu akan bertambah 10 juta. Semua amin, 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 amin. Kita terlalu cepat mengatakan amin. Saudara, saya pernah masuk di satu grup Facebook, dan di sana saya dapat lihat sebuah gambar di dalam grup itu. Gambarnya begini: jika kamu percaya, ketik amin. Tuhan Yesus berjalan di depan dan menghapus segala rintangan yang ada dalam hidup kita. Lalu banyak amin, 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 amin. Lalu saya komentar di situ. Komentar saya gimana? Ya, Tuhan tidak selalu menghapus rintangan di hadapan kita. Kadang-kadang Dia mau kita menghadapi rintangan itu untuk melatih kita menjadi orang Kristen yang kuat dan dewasa. Yang Dia janjikan adalah selalu menyertai kita. Jadi tidak amin. Nah, saudara-saudara, setelah saya komentar begitu, tiba-tiba saya di-kick, ditendang keluar dari grup itu. Karena saya satu-satunya yang tidak amin. Tidak, jangan berpikir bahwa Tuhan selalu angkat semua rintangan. Tuhan izinkan rintangan itu kita hadapi supaya melatih kita jadi orang dewasa. Yang harus kita amin karena Dia menyertai kita. Maka ada rintangan atau tidak ada rintangan, yang penting Tuhan menyertai kita. Ada orang yang pernah kutip ayat Matius pasal 4, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada amin saudara? Semua amin, 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 amin. Mereka lupa itu ayat itu adalah kata-kata iblis kepada Yesus. Maka mereka mengaminkan kata-kata iblis. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Tidak boleh menggunakan amin dengan sembarangan. Ada amin? Oh, mulai hati-hati mereka. Kita harus berhati-hati menggunakan kata amin. Tidak boleh sembarang. Ada amin? Amin.